pas malam itu udah jam, udah mau tutup, udah sepi, pelanggan udah nggak ada, orang belanja. Kurang lebih lah di 10 meter. Di sana memang ada pohon kelapa kembar. Ada kera di sini menggendong di atas minuman, naik. Minuman. Nah, akhirnya pada waktu itu tiang tidak sengaja minuman itu tiang langsung buang gitu. Om Swastiastu, teman-teman KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskala. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan sahabat Itiang, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Kenapa gatro niki? Harus sehat niki. Harus sehat, harus semangat niki. Apalagi yang namanya Corona sudah menjauh niki, dan kita sudah agak bebas mungkin dengan protokol kesehatan, tapi tetap harus waspada niki bro. Karena yang namanya penyakit niki bisa aja kembali kan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Seperti biasa bro, hari Rabu kita akan mendatangkan bintang tamu. Dan kali ini bintang tamunya adalah seorang penyanyi niki, seorang penyanyi baru dari Karangasem. Nah, siapakah dia? Penasaran? Dia adalah Beli Yanta. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Yanta. Berarti kata niki sehat? Astung karo beci, tetap semangat. Semangat. Iya. Terima kasih sudah hadir Niki untuk jadi bintang tamu di acara obrolan Bali Niskala. Bro Yudi, hari ini kan Hari Raya Galungan. Betul. Kita spesial Niki mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat teman-teman KJR 7. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga mendapatkan kesejahteraan dan kedamaian. Bro, ceritanya Niki, kita ngobrol dulu sama bintang tamu karena dia punya cerita yang cukup unik Niki bro. Beli Yanta. Katanya waktu itu pernah waktu membantu kakak jualan, kemudian pulangnya digendongi sama kera. Digendongi sama maunya bojong. Bojong. Benar? Gimana ceritanya bro? Om Swastiastu kepada pemirsa dimanapun berada. Tiang Yanta, perkenalkan dulu di Tiang Yanta. Kita yang punya sebuah kisah pengalaman dari pengalaman yang unik. Ya, yang unik. Tahan dulu, Ya. jangan sabar. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Nah bro, langsung Niki ceritanya. Begini, dari waktu tinggal di kampung, nah di kampung itu kan belum begitu ramai penduduknya kayak sekarang. Dulu di tiang jualan sarang kakak. Membuka warung di tempat lahan yang kosong. Warung itu atapnya dari pohon kelapa, anyaman dari pohon kelapa, sama dindingnya juga dari anyaman pohon kelapa. Kalau di Bali namanya klangsah atau kelabang. Klangsah atau kelabang. Sana tiang buka warung sama kakak, istilahnya warung kecil-kecilan, biar bisa untuk makan gitu ya. Nah, singkat cerita, setiap hari tiang melakukan rutinitas begitu sama kakak, pagi dan sore tiang bantu kakak. Terus pas malam itu sudah jam, udah mau tutup, udah sepi, pelanggan udah nggak ada, orang belanja. Antara jarak rumah dari warung itu kurang lebih 20 meter lah, deket gitu. Terus tiang akhirnya udah malam, udah ada pengunjung, tiang tutup warungnya. Terus merapi-rapikan lah dulu sama kakak, ngobrol dengan santainya, kita ngobrol seperti biasa. Nah, tiba-tiba pas yang ngobrol mau rapi-rapikan barang itu, tiba-tiba kelabang yang di belakang ada yang gini kayak menendang tuh, bras gitu. Tapi tiang sama kakak itu santai aja, mungkin anggapan tiang kucing gitu. Terus akhirnya tiang melanjutkan sebuah untuk merapi-rapikan barang seperti minum-minuman dan minuman.
Terus setelah rapi minuman itu saya pakai kayak baskom itu. Minuman dulu kan minuman waktu tiang itu kan banyak yang dari botol kaca. Ya. Terus dari itu tiang pulang panggul dulu minumannya aja gitu. Diangkat. Ya. Nah, kurang lebih lagi 10 meter di sana memang ada pohon kelapa kembar. Pohon kelapa kembar. Iya, pohon kelapa kembar. Pas di pohon kelapa kembar itu di sana lah langsung ada kera di sini menggendong di atas minuman. Naik Ya, ke naik. minuman. Nah, akhirnya pada waktu itu tiang tidak sengaja minuman itu tiang langsung buang gitu. Terus tiang lari ke birit-birit untuk mencari kakak gitu. Akhirnya ada apa? Di sana ada kera apa? Digendongi kera dari belakang gitu. Oh gitu, langsung kakak saya, mula lihat kata Jani mata-mata lihat baik gitu kakak saya. Terus gini langsung bilang, Kak ya biarin aja orang dia yang punya dunianya maklum gitu. Kakak Tiang bilang, Tiang dengan santainya lagi Tiang balik rapi-rapikan barang itu. Dah itu tiba-tiba dah di depan warung tuh lesung itu keliling 3 kali tuh. Lesung ya? Ya lesung yang pakai lesung numbuk beras itu dulu kan. Itu dah keliling menggelinding. Ya mengeliling 3 kali. Langsung kak saya ngambil itu bekas cuci tangan baskom itu pakai nyiram. Mai lihat kata Jani apa le gitu kakak saya bilang. Ngaco aja omongannya, biarin orang dia yang punya dunianya. Malam dia yang punya dunianya, kita udah ndak ada dunia malam ini gitu. Ayo kita lanjutin tutup gitu. Terus lagi dengan asiknya berapa menit lah ngobrol lagi. Terus saya bawa lagi gininya barangnya itu, yang minuman yang pecah itu tak biarin aja. Terus tiang bawa datang dari rumah udah bilang sama bapak, Pak, itunya ada bocor kok jak tumplung keliling gitu di muka warung kayak gitu. Oh biarin aja orang dia yang punya, biarin aja gitu. Bapak juga jadinya kan semangat di hati tiang itu ada jadinya, dan sing begitu takut ya tetap tiang berjalan. Akhirnya di warung itu lagi ngobrol sama kakak, ayo kak cepet pulang yuk, udah malam ini, ayo. Tiba-tiba di depan itu kan ada pohon besar ya. Pohon besar itu tiba-tiba jatuhlah gini kain putih seret gitu kainnya dari atas. Kena Brian? Enggak, seret dari atas. Terus maunya tak ambilkan pisau, kain itu sudah langsung gitu, yang langsung gitu hilang langsung seketika. Nah itu udah mulai saya gini, ini terus ada gini mungkin ini liaknya sudah ada di depan saya ini. Mulai takut. Iya mulai takut. Akhirnya saya gini, ayo kak cepat pulang yuk, biarin aja dagangannya di sini gitu. Tak biarin dagangannya itu, maka ayo pulang yuk, biar dimakan sama liaknya ini dagangannya gitu langsung. Pohon kelapa kembar itu pohon kelapa bercabang ya? Iya bercabang. Memang dia kembar di sini. Satu kelapanya, tapi dia kembar. Ada pohon kelapa. Dua bentuk. Iya, dua bentuk. Gini dah dia, sepak gini. Tapi satu dia. Akarnya satu, tapi dua dia gitu. Pohon kelapa kembar, tapi sekarang sudah mati sendiri dah gitu. Terus Brianta setelah selesai ada kain itu udah hilang kainnya, Brianta pulang lagi? Pulang ke rumah terus menceritakan lagi kepada bapak aja ibu. Terus kemana gini, pas gitu ini nggak dilihat gitu. Nah setelah kejadian itu Brianta takut nggak keluar lagi? Kalau setelah itu karena kampung kita ya kebiasaan yang akhirnya enggak aja. Tetap enjoy juga karena kita yang takut tetap kampung raga sendiri dan ditakuti gitu. Yang kalau memang diliatin gitu baru mungkin rasa takut. Kalau enggak ya enggak gitu, karena kita kan di sini percaya pada diri kita sendiri. Di sini memang ada, di mana-mana pasti ada gitu. Di sini mungkin dekat kita pasti ada kan gitu. Kita nggak ngelihatnya gitu. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor
dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, Ya. setelah mendengarkan cerita dari Blianta tadi, kira-kira memang lihat atau makhluk gaib nih? Bisa diceritakan? Coba tak tanya lagi dia. Nah, pas bojog monyet yang tiba-tiba menggendong itu, Iya. bentuknya gimana Blianta? Saya sepintas selalu melihatnya bojong Secara detailnya. ya, ekotnya panjang, Ya. ekotnya panjang, kok langsung dia kerek gitu karena dia mau mengambil minuman botol saya itu. Terus karena saking gininya saya lihat dia kebrok-brok, ini gembrong di sini, gembrong kerannya ini gembrong. Terus saya lempar langsung, saya lari gitu. Kerannya itu saya lihat memang sepintas cuma gembrong, cuma Ekornya panjang. ekornya panjang. Lebih panjang dari ekor kera Iya, biasanya. panjang sekali. tuh. Bentuk gini ya, Bentuknya masih kayak bentuk-bentuk kera biasa. kera biasa. Ya, sudah, sudah detail sekali. Ya, dari pengalaman Blianta, Iya. nah pas itu malam hari, sekitar jam Sekitar kurang lebih kalau di kampung kan jam 9 sudah malam sekali. lumayan. Udah enggak ada ya istilahnya orang lewat lagi. Kapan Jam- kira-kira, Bli? Kapan kira-kira? Tahun berapa? Kalau enggak salah tahun 1900-an lah gitu. 1900? Ya. 90? 90 ya 90 sekian Oh, karena ya. saya kan masih Di di bawah kampung 2000, di bawah ya. 2000. Karena masih di kampung Iya, iya. tinggalnya. Ya, ya. Yang jelas di bawah 2000. Iya, di bawah 2000. Di atas Iya. 90. Ya, di sana kan masih ya gimana ya masih bilang primitif ya, primitif. Ya sekarang udah nggak ada lagi itu kan prinsip saya gitu. Ya, memang Bli Kejur memang saat tahun-tahun 90, tahun 80, 90 itu masih banyak ya kejadian-kejadian seperti yang dialami Blianta ya. Fenomena dan kemudian cerita-cerita orang yang memang ketemu sama sosok bojo kedepun kera monyet. Nah, ini dari pertama dari bentuknya, kira-kira tingginya seperti kera biasa apa lebih tinggi dia? Kalau yang lihat sepintas lalu kayaknya lebih besar kera besar. itu Ya. daripada kera-kera yang biasa. Ya. Karena tiang kan melihat hanya sepintas Iya, lalu. tapi sudah ketakutan ya. sudah Ya. ketakutan. Ya, itu dah pertama dari bentuknya, kemudian dari penampakan itu saat malam hari. Nah, itu biasa kalau monyet biasa, kalau monyet memang monyet alam itu pasti malam pasti dia tidur ya, tidur di pohon-pohonan. Kemudian cuma inilah fenomena ini biasanya disebut dengan beruk. Beruk. Iya. Beruk ini adalah memang dari makhluk gaib. Iya, makhluk gaib yang memang yang ada di sekitar sana berbentuk monyet. Kalau di Bali disebut dengan beruk. Ya. Bukan lihat. Bukan. Ya. Kalau lihat, inilah perbedaan antara monyet gaib dengan lea. Ya, wujud monyet lea ya. Nah, yang disebut dengan lutung bengkur ya gitu. Ya, lutung beru, lutung bengkur. Nah, itulah perwujudan lea. Nah, kemudian di mana kalau lea ini dia akan pada wajahnya menggaris seperti manusia dia. Akan mirip dia. Ketika dilihat itu walaupun bagaimanapun malam pun dia pas sepintas dia seperti manusia. Itu berarti lea. Kemudian Itu yang kalau yang menurut tiang kalau yang begitu kan baru setengah itu ya. Yang lea itu kalau kelihatan mukanya sedikit itu kan baru setengah dia. tidak karena kalau lea ini memang walaupun bagaimanapun ketika dia ngelekas dia akan masih menampakkan dari rona wajahnya ya. Kadang-kadang biasanya rambutnya masih ataupun di sini akan tampak walaupun saat malam hari sepintas ini ataupun nanti dia
badannya seperti ke kaki dia monyet, bisa wajah masih tetap ataupun di wajah monyet, misalnya tangan masih ya, itu perbedaan antara monyet Lea dan monyet alam gaib. Ya, makanya disebut dengan, kalau di Bali disebut dengan beruk gitu ya, karena biasanya kalau dimasuk ketika dia makhluk gaib yang berbentuk monyet ini masuk ke rumah, biasanya mau bersuara ngerubuk, nah itu biasanya itu disebut dengan beruk. Ini berbentuk dengan monyet gitu. Ya kalau Lea ini biasanya nah gitu dia, seperti suara manusia ya. Nah, itulah perbedaan antara monyet alam gaib dan Lea. Kemudian ada lesung tadi. Nah, lesung. Termasuk juga lesung ini, penampakan lesung ini lah, kalau pengeliakan dia tidak akan bisa mewujudkan diri menjadi lesung. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, walaupun dia berarti itu murni dari makhluk gaib. Biasanya lesung ini biasanya dia akan ataupun banyak dan ini sebenarnya tonyo ya. Ya, tonyo ini dia tonyo yang ada di sekitar kalau di sana ada grembeng ataupun sungai yang kering. Ya, sungai kering. Kemudian ataupun pohon-pohon yang memang besar yang jarang di sekitarnya, jarang dilalui gitu. Di sana memang ada grembeng ataupun enggak ada. Itu jalan ya. lurus pohon itu berarti pohon ya. Nah, itu dah biasanya dari wujud-wujud seperti kalau lesung itu seperti itu dah menggelinding ataupun berbentuk dari kepala menggelinding itu. Biasanya itu dari makhluk gaib. Tonyo. Ya, tonyo. Biasanya kalau di setro, tonyan setro niki dia bentuknya seperti talenan gelembung gitu. Nah, gitu perbedaannya. Nah, itu dah inilah bukan dia. Ya. Tonyo tadi. Kemudian kain yang terakhir, kain putih ini bentuknya memang dia akan, kalau manusia, kalau Lea ya, kalau purjuan Lea itu dia akan terbang ya, kekerabnya ada kekerab akaso kan, kita sudah bahas dulu. Kekerabnya dia akan berkelebat ya, ya seperti kelebatan, tapi memang membentuk seperti kain ya, bayang putih itu. Kalau dia penampakan pada daerah tempat tengah, kemudian dia muncul, kemudian dari atas. Kemudian dia lagi menghilang, itu adalah makhluk gaib. Bukan kekerab akaso. Bukan berarti Lea. Bukan Lea. Kebetulan juga saya pernah pas saat kecil ya, saat SD. Nyari jangkrik kan, kemudian nyenter jangkrik di sawah, kemudian jangkriknya terus ketika didekati terus menjauh, ya pernah. Ya itulah, kemudian muncul pas deket kuburan. Sudah ketika kita lihat lu kok ada merpati kan, udah dekat kuburan gitu kan. Kemudian itulah muncul kain seperti bukan kain, ada kelebatan putih ya, kemudian hilang. Terakhir bro, mengapa Briyanta diganggu oleh itu? Apakah karena ada salah atau bagaimana? Eksistensinya dari makhluk gaib ini. Sebenarnya makhluk gaib ini tidak mengganggu ya. Kalau mengganggu mungkin botolnya diambil ke dalam gaib, kemudian pasti paling hitung botol ataupun nanti apapun bisa diganggu. Biasanya dia eksistensinya dia menampakkan diri itu, memberitahu bahwa memang ada makhluk ini. Sangat sulit sekali membedakan antara penampakan Lea dan alam niskala. Hampir sama dia. Ampun kalau memang dia berwujud Lea itu ya, Lea itu berarti sedikit tidaknya dari badannya itu ada gitu. Ada secara visualnya, ada penampakan mungkin wajahnya ataupun tangannya ataupun badannya, atau ada seperti bekas-bekas membentuk manusia gitu. Ya, kemudian kalau lihat kan pasti kita sudah bahas sebelumnya, pasti orang yang ngelihat itu pertama buat penyengker, ya, penyengker di sekitar sana, sehingga ketika memasuki penyengker ini sudah sedang menggali bulu kuduk berdiri. Nah, itu perbedaannya antara makhluk gaib dengan Lea. Sekarang ketika orang ngelihat, dia akan membuat penyengker memang khusus agar ketika memasuki area orang itu ngelihat ataupun menampakkan dirinya, wujudnya nanti biasanya akan bulu kuduk akan berdiri dulu ya, ataupun sedang itu ya. Teman-teman Kajar 7, demikian dari cerita dari Briyanta yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Briyanta ada waktu lagi kan? Iya. Minggu depan datang lagi kan? Oke. Siap. Briyanta akan menceritakan pengalaman yang lebih serem lagi. Siap. Briyanta, kalau
lagu-lagunya di channel YouTube-nya ada channel YouTube. Ada di Silakan channel. bisa diperkenalkan channel YouTube. Saya punya channel YouTube di Gita Dewata Lentera Budaya Bali. Di Gita Gita Dewata Lentera Budaya Bali. Di sana lagu-lagunya Brianta Ya, semua. Semua ada di Semua sana. ada. Ya. Oke, silakan di subscribe, kemudian di like, Di like dan di di subscribe. komen. Ya. Share yang banyak. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai sini, bro. Ya, Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mudah-mudahan selalu bersemangat nih. betul. Dianta juga, terima kasih sudah hadir. Sukses. Kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.